Welcome back everybody. Dalam video ini saya ingin menjelaskan ada beberapa pertanyaan dari para trader ya. Salah satunya akan saya jawab yaitu mengenai bagaimana tips trading di hari Jumat ya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat luar biasa ini ya, sangat bagus sekali ya. Jadi dia mengatakan bahwa biasanya di hari Jumat itu banyak sekali para trader mengalami MC, margin call. Nah, bagaimana tips-tips trading di hari Jumat atau tips trading di akhir pekan? Jadi saya jelaskan ya di sini bahwa dalam ini hanya berlaku ya, tips trading di hari Jumat ini hanya berlaku untuk yang trading di bursa berjangka atau di kontrak berjangka di futures market. Nah, untuk trading pasar spot saham tidak berlaku karena ini kan saham kan kita bicara perusahaan per perusahaan. Jadi kalau kita bicara trading kontrak berjangka futures itu kita bicara tentang range trading di sini ya. Jadi ini berlaku untuk pasar forex mata uang ya, pasar currency, pasar gold trading, oil, bisa juga untuk indeks saham. Indeks saham Anda bisa pakai untuk trading Dow Jones Futures ya, Anda trading Hang Seng Index ya, sama Nikkei, S&P dan lain-lain ya. Nah, saya menjawab bagaimana bisa sukses ya, artinya bisa solusi bagaimana supaya tidak kena margin call di trading di hari Jumat atau di akhir pekan. Nah, di sini yang pertama yang penting di sini pertama kita sebelum kita melakukan trading kita harus planning dulu. Jadi kan dalam satu minggu ada 5 hari trading mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Nah, untuk market gold atau dan forex, oil, indeks saham ya. Saya mau kasih tahu jawabannya bahwa kalau hari Senin ya, range dan Senin, Selasa, Rabu ya. Kalau misalnya gold itu range-nya masih sekitar di bawah 200 poin. Ya, forex mata uang Eropa juga begitu ya. Euro di bawah 100 ya. Itu range-nya untuk Senin, Selasa, Rabu. Kalau British pound itu Senin, Selasa, Rabu 150 range-nya. Jadi kita harus lihat range-nya itu, kita lihat high dan low-nya untuk hari itu, mulai market Asia, Eropa, dan terakhir tutup di market New York ya. Oke. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah range-nya ya. Jadi kalau Anda trading di hari Senin, Selasa, dan hari Rabu itu range-nya yang kecil ya. Range-nya kecil, sedangkan hari Kamis dan hari Jumat itu sudah masuk ke range yang besar. Jadi kalau di gold bisa 200 poin, di pound sterling 200 poin. Nah, kalau di euro itu 150 poin plus minus ya, sekitar itu. Nah, yang kenapa sampai selalu para trader itu ya mengalami margin call itu di akhir pekan ya. Nah, yang perlu diketahui karena range tradingnya besar. Nah, range trading yang besar dan market sangat, karena range trading market itu selain range trading lebar itu volatile-nya tinggi. Nah, volatile itu artinya kondisi harga yang bisa naik tajam dan kondisi harga juga yang bisa turun tajam. Jadi naik turunnya itu dan dalam tempo yang cepat naik turun, volatile ya. Nah, itu namanya volatile. Bisa kemungkinan harga bisa ke atas dan juga bisa terjun bebas. Nah, itu namanya volatile. Nah, di situ. Nah, yang kenapa selalu di akhir pekan itu volatile? Nah, karena biasanya kalau untuk market selalu itu ada berita-berita penting ya tentang suku bunga, tentang GDP, tentang non-farm payroll, tentang pengangguran, tentang jobless claim. Berita-berita fundamental itu selalu
dirilisnya itu di Kamis dan Jumat. Nah, makanya pada 2 hari itu range tradingnya sangat volatile, market sangat naik dan turunnya itu besar. Nah, disitulah risiko trading yang cukup besar. Nah, di sini para trader harus antisipasi, jadi harus kembali kepada trading plan-nya. Nah, jika Anda sudah mengetahui bahwa hari-hari ini range-nya besar, maka Anda harus membuat trading plan Anda untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu itu. Anda cukup mengambil range yang kecil. Nah, kalau Rabu dan Kamis, Anda boleh ambil range yang besar dalam trading plan Anda. Itu. Nah, sudah tahu. Dan untuk hari Kamis dan hari Jumat itu market Asia dan masuk ke market Eropa itu kondisi yang selalu memang ada berita ya di minggu pertengahan dan minggu terakhir ya. Nah, disitulah dan di awal minggu ya. Jadi dalam 1 bulan itu Anda harus tahu ada 3 minggu yang akan dipublish berita-berita penting ya, minggu awal, minggu ketiga dan minggu keempat ya. Nah, itu setiap Kamis dan Jumat itu selalu ada yang dikatakan gonjang-ganjing, volatile. Nah, itu Kamis dan Jumat. Jadi Anda harus perhatikan hari-hari trading supaya jangan Anda terjerembab sampai margin call ya. Nah, Anda harus tahu juga bahwa pada saat menunggu berita keluar ya, biasanya tuh berita Eropa ya di sore hari ya, pengaruhnya juga tidak seberapa besar dibanding selalu berita-berita dari Amerika ya. Kalau kita trading mata uang atau trading gold ya, itu juga ada pengaruh di berita-berita yang misalnya di berita di Euro, berita di Inggris. Tapi pengaruh berita itu tidak sebesar, tidak punya dampaknya, efeknya, karena itu range-nya juga tidak begitu besar. Jadi yang paling besar itu adalah berita-berita di market Amerika. Nah, jadi biasanya sebelum market Amerika buka, jadi mulai jam 4 sore waktu Indonesia Barat, ya, itu market sudah mulai bergerak. Dari Asia, dari mulai pagi sampai jam 4, dari Australia pagi sampai market diam. Nah, mulai jam 4 itu market sudah mulai bergerak. Itu menjelang penutupan market Eropa dan menunggu pembukaan market Amerika. Nah, puncak-puncaknya, jadi mulai jam 7 itu pergerakannya sudah besar, dan puncak-puncak pergerakannya itu jam 21.30 sampai jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda harus lihat jam-jam itu. Nah, 21.30 sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat sampai 22.30 waktu Indonesia Barat. Itu marketnya sangat volatile. Tapi untuk hari untuk hari akhir pekan, hari Jumat, itu khusus hari Jumat, itu market akan volatile terus sampai di atas jam 12 sampai penutupan market New York sampai jam 4 pagi. Maka akan bergerak terus. Nah, itu di akhir pekan. Itu di hari Jumat, ya, khusus untuk hari Jumat. Jadi Anda harus perhatikan khusus untuk hari Jumat, market akan bergerak terus dan itu volatilenya terus. Biasanya kalau hari biasa itu sampai jam 22.30 market sudah mulai diam. Ya, sudah mulai bergerak dalam range yang sempit, sudah mulai konsolidasi. Tapi pada hari Jumat khusus itu market bergerak sampai pagi, sampai penutupan New York market. Ya, itu yang perlu Anda tahu. Nah, yang berikut juga Anda harus tahu juga berita-berita fundamental itu. Nah, biasanya pada saat minggu terakhir dalam bulan itu, nah ini market sangat ekstrim di hari Jumat, hari Sabtu maupun hari Kamis maupun hari Jumat. Tapi paling ekstrimnya hari Jumat itu minggu terakhir karena awal bulan Jumat pertama, minggu
awal bulan ya, bulan awal minggu pertama awal hari Jumat itu ada non farm payroll. Maka minggu terakhir di bulan itu, misalnya hari ini kan tanggal 30 Oktober. Kemarin tanggal 29 Oktober adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Nah, itu marketnya sangat volatile. Naik turunnya itu tajam. Nah, karena pelaku pasar di dunia itu mengantisipasi berita Jumat minggu pertama non farm payroll. Jadi market sudah bereaksi sebelum kejadian non farm payroll, market sudah bereaksi sebelumnya. Misalnya non farm payroll nanti Jumat awal November. Nah, minggu ini yang kemarin hari Jumat itu sudah bereaksi kencang. Biasanya kita lihat kondisinya itu biasanya selalu itu market berita itu market nanti akan selalu berbalik arah. Selalu berbalik arah. Misalnya sekarang ini market itu turun, maka berita non farm payroll maka akan naik. Biasanya begitu. Nah, jarang, kalau yang ekstrimnya jarang terjadi bahwa apa yang bereaksi di minggu terakhir ini dan non farm payroll keluar akan turun, itu jarang terjadi. Nah, itu ekstrimnya, itu selalu jarang terjadi. Biasanya kalau sudah bereaksi turun, pada saat non farm payroll keluar, market akan naik. Jadi kalau untuk minggu depan, saya prediksi bahwa BRIT akan bullish minggu depan, Jumat minggu depan. Jadi market akan kembalikan bullish minggu depan. Nah, itu yang saya bisa kasih solusi Anda untuk trading hari Jumat. Jadi kalau Anda yang ini juga tergantung gaya trading Anda. Kalau Anda suka market yang cepat dan ambil profit yang cepat, ini kesempatan Anda menikmati profit di hari Kamis dan Jumat. Karena itu range-nya besar. Di gold, di forex, di indeks saham, semuanya. Ya, ini kita bicara di futures market. Ya. Terus juga, jadi Anda harus tahu itu. Ini yang saya bicara berdasarkan pengalaman saya. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya amati selama ini. Dan ya itu yang saya bisa bagikan pada Anda semuanya. Nah, ada juga pertanyaan dari trader juga yang mengatakan bahwa bagaimana Pak? Pertanyaannya bagaimana solusinya? Ya, jika misalnya sudah menentukan trading plan, tapi pada kenyataan, pada saat enter market, pada saat mau melakukan transaksi, ya sudah menunggu misalnya mau buy di harga 1 poin, buy mata uang euro di 1.6153 misalnya, sudah bikin trading plan, ternyata menunggu euro belum menyentuh 1.6153, sudah mulai naik, jadi masih 1.6165, market euro bergerak naik. Nah, bagaimana solusinya? Ya, Anda tidak usah kejar. Jika Anda trading di hari Senin, Selasa, Rabu, itu range-nya kecil. Jika Anda sudah menetapkan trading plan Anda dan ternyata belum menyentuh level yang Anda mau, market itu sudah bergerak, ya, sudah bergerak sesuai yang Anda target itu, Anda tidak usah kejar. Ada hari lain besok. Jadi yang membuat kebanyakan broker kalah, ya, loss karena itu. Tidak usah kejar. Tapi kalau misalnya itu terjadi, kejadian itu terjadi di hari Kamis atau hari Jumat, boleh Anda kejar. Karena itu range-nya besar. Anda bisa, jadi Anda juga kalau mau trading, Anda juga harus melihat range-nya juga, high dan low-nya. Anda lihat ini range-nya sudah mendekati yang
patokan itu yang saya katakan itu belum. Kalau range-nya sudah besar, Anda tidak usah kejar, karena Anda pasti istilahnya kecantol, istilahnya Anda pasti Anda akan susah untuk mendapatkan profit karena range-nya sudah besar. Tapi ada kemungkinan, karena kalau di hari Anda tetap lakukan itu saja, Anda tetap kejar posisi itu saja. Ini kan saya bicara tentang pengalaman saya. Anda kejar saja, itu di hari Kamis dan Jumat tidak masalah. Karena di hari Kamis dan Jumat itu market selalu volatile, bisa naik juga, bisa turun juga. Itu sering terjadi. Apalagi pada saat berita November, market bisa berkali-kali naik turun. Nah, itu pengalaman yang saya amati. Nah, ini yang saya bisa bagi sharing kepada para trader ya, trader pemula ya, atau yang pingin mengetahui lebih dalam ya. Nah, inilah yang paling penting di sini. Jadi dalam trading itu kita tidak usah kejar harga ya. Kalau memang apa yang kita sudah planning itu tidak capai, tidak usah kita kejar. Kalau kita trading di hari-hari yang sepi, range-nya sempit. Tapi kalau kita trading di yang marketnya volatile, tidak apa-apa, Anda harus kejar. Karena itu pasti bisa, karena marketnya volatile itu. Oke? Dan saya mau kasih solusi lagi bahwa di dalam trading ini Anda harus istilahnya harus berani ya. Kalau Anda berani, Anda pasti bisa profit maksimal di sini ya. Tidak usah khawatir, yang penting Anda harus punya disiplin bahwa di level mana Anda harus cut loss jika salah. Itu saja. Oke, terima kasih, sekian atas Anda semuanya dengan video ini. Mohon Anda, jika Anda berkenan, Anda menghargai video ini, Anda bisa subscribe di bawah ini, dan Anda bisa tekan lonceng supaya Anda bisa berlangganan video ini. Dan saya juga tetap bisa selalu hadir menyediakan hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.